الحمد لله الرحمن الذي أكرمنا بشهر رمضان، شهر أنزل الله تعالى فيه القرآن. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المنزل عليه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وعلى آله وصحبه أهل العلم والبيان. أما بعد. Yang saya hormati, saya banggakan para ketua, para dewan pengurus, para asatid, para imam, para jemaah Masjid Babus Salam, Kompleks Duta Bandara Ayani Kuburaya Kalimantan Barat, serta para pendengar dimanapun Anda berada, yang semoga kita semua senantiasa selalu berada dalam rahmat dan ampunan Allah, berkah dan anugerah Allah. Tentunya mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam tuntunan Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Yang juga sangat kami hormati ketua kita Bapak Haji Farhan, yang sangat semangat. Umurnya memang tua, tapi semangatnya semangat muda. Mudah-mudahan jadi contoh bagi kita semua. Amin. Karena kata Nabi al-Kamal ulama, khairu syababikum man tashabbaha bi syuyukhikum. Sebaik-baik pemuda di antara kamu ialah pemuda yang umurnya walaupun masih muda, tapi semangatnya seperti semangat orang tua, ibadahnya seperti ibadah orang tua. Sebaliknya, wa syarru syuyukhikum man tashabbaha bi syababikum. Seburuk-buruk kalian ialah kalian yang sudah tua, tapi kelakuannya kayak anak muda. Sudah uban tapi masih dugem. Sudah keriput tapi masih deskuan. Asik. Mudah-mudahan kita senantiasa dijadikan orang tua yang semakin hari semakin dekat dengan Allah, semakin husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pada subuh yang berkah ini kita berada di subuh yang ke-20 daripada bulan Ramadan. Artinya nanti malam kita berada di malam ganjil pertama di 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Yang kita tahu Ramadan adalah bulan yang luar biasa, yang setiap detik di dalam Ramadan doa seorang hamba diterima oleh Allah Ta'ala. Jangankan seorang hamba berdoa menghadap ke barat, tidur-tiduran minta ke Allah di dalam hatinya di Ramadan, insya Allah diterima oleh Allah. Kata Nabi, nawas shaim ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu dianggap ibadah. Wasamtuhu tasbihun. Diamnya orang berpuasa ketika lapar tak bisa berkata apa-apa, hanya haus dan dahaga menunggu buka puasa, sementara kue sudah tersedia. Ternyata tak bisa berkata apa-apa, diam. Itu dianggap seperti membaca tasbih. Wa amaluhu mudha'afun. Amal ibadahnya dilipat gandakan. Bahkan dalam hadis, man tatawwa'a bi khusratin min khair kana kama addas fardatan fi maswa. Barang siapa di bulan Ramadan melakukan ibadah-ibadah kebaikan, ibadah-ibadah sunnah, maka pahalanya seperti ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Wa man takarrama wa man adda fihi fardatan kana kaman adda sab'ina fardatan bima siwa. Barang siapa di Ramadan melakukan ibadah wajib seperti salat wajib, puasa wajib, zakat wajib di Ramadan, maka pahalanya seperti 70 ibadah wajib di luar bulan suci Ramadan. Sehingga sayang kalau tidak ada halangan syariat di Ramadan meninggalkan puasa walaupun hanya 1 hari. Karena kata Imam Ibnu Abbas dan Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, barang siapa meninggalkan 1 hari saja puasa di Ramadan tanpa ada udzur syariat, maka andai kata orang tersebut mengganti puasa Ramadannya 1 tahun pun, misalnya tak puasa di Ramadan bukan karena alasan syariat. Apa alasan syariat?
musafir, apalagi sakit, apalagi tak mampu karena puasa dan seterusnya. Lalu dia tak puasa, maka andai kata setelah Ramadan dia menggantinya 1 tahun dengan niat mengqadha Ramadan, maka belum mampu untuk mengejar pahala 1 hari puasa di bulan Ramadan. Sehingga dalam hadis yang lain Nabi bersabda, "Man shoma yawman fi sabilillah," barang siapa berpuasa 1 hari saja di jalan Allah. Kita puasa di Ramadan di jalan Allah, menahan nafsu karena Allah, menahan lapar karena Allah, menahan syahwat karena Allah, jauhkan maksiat karena Allah. Ba'adallahu minhu jahannam masirata mi'ati amin, maka Allah jauhkan darinya dari api neraka jahanam dengan perjalanan 100 tahun perjalanan 1 hari. Maka mudah-mudahan puasa yang kita jalankan menjadi tameng dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga saking keutamaan-keutamaan yang begitu besar, yang tidak bisa dilapatkan dengan kalimat-kalimat, tidak bisa dicatat dengan kata-kata, sehingga Rasulullah bersabda yang sabdanya dikutip oleh Imam Jalaluddin Al-Kamaluddin As-Suyuti dalam kitab 20 hadisnya, "Tuba law adinallahu lis-samawati wal ardi an tatakallama." Andai kata Allah telah izinkan langit dan bumi untuk berbicara, la qalata, niscaya langit dan bumi itu akan berbicara, akan mengatakan, akan berteriak, "Busyra liman shoma Ramadan bil jannah." Sungguh kebahagiaan luar biasa, sungguh kesenangan luar biasa, sungguh kebanggaan luar biasa bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sering dengar sabdanya Nabi yang disampaikan oleh para kiai, para mubalik, para ustaz, bahwa orang berpuasa itu minimal punya 2 kebanggaan. 1, farhatun inda iftarih, rasa bangga, rasa senang, rasa bahagia ketika berbuka puasa. Lapar 1 hari, haus 1 hari, ternyata puasanya karena Allah, puasanya bukan pura-pura, puasanya bukan puasa-puasa maling yang curi-curi air di siang hari. Ternyata buka, maka ketika itu dia mendapatkan kebahagiaan yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang tak puasa Ramadan. Yang terpenting kebanggaan apa lagi? Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan ketika dia diizinkan oleh Allah untuk berjumpa dengan Allah di akhirat, yakni dalam surga, dalam keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia, di akhir-akhir bulan Ramadan kita kenal ada malam Lailatul Qadar, malam 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar, beribadah di malam tersebut sama dengan beribadah 1000 bulan di luar bulan Ramadan. Berapa 1000 bulan itu? Kurang lebih 85 tahun 4 bulan. Nanti hitung sendiri, Pak. Ya hitung sendiri oleh sampai. Yang penting 80 tahun lebih. Artinya kita pernah hidup 1 Ramadan, dan setiap malam kita menghidupkan malamnya, salah satunya pasti ada malam Lailatul Qadar. Maka niat, ya Allah, kalau saya sehat, setiap malam di Ramadan saya akan menghidupkan malamnya dengan ibadah Allah. Minimal dengan apa? Salat Isya berjamaah. Mungkin kita sedang berperjalanan, usahakan dalam perjalanan kita salat Isya berjamaah. Karena apa? Dalam hadis yang dikutip oleh Syekh Muhammad Samarqand di dalam Tabul Ghafilin ini, alhamdulillah saya sangat hafal hadisnya, cukup panjang. Hadis ini pernah disampaikan oleh Sayyidina Ali kepada Sayyidina Abu Bakar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya Sayyidina Ali pernah berkata, "Inna lillahi hawla al-arsy mawdi'an." Sesungguhnya sekitar arasy singgasana Allah, singgasana kebesaran Allah, Allah Ta'ala menciptakan satu tempat yusamma Hadratul Kursi, yang diberi nama Hadratul Kursi. Wa minan nur, tempat tersebut diciptakan oleh Allah dari cahaya. Fiha malaikatun, di tempat itu penuh dengan malaikat. La yusi'atuhum illa Allah Ta'ala,
yang tak bisa menghitung jumlah banyaknya malaikat ini, saking banyaknya kata oleh Allah. Ya budun Allah Azza wa Jalla, malaikat ini ibadah kepada Allah, baca tasbih kepada Allah, mensucikan Allah, bersujud kepada Allah, rukuk kepada Allah dengan ibadah layak turun sa'atan, sedetik pun tak pernah berhenti ibadah kepada Allah. Uniknya fa idza kana layali Ramadan, apabila malam-malam Ramadan telah tiba, istadzana rabbahum ayanzilu ilal ardi, malaikat-malaikat ini minta izin kepada Allah, minta restu kepada Allah untuk turun ke bumi. Untuk apa mereka turun? Fayusalluna ma'a bani Adam, mereka hanya ingin ikut sholat bersama anak cucu Adam yang mereka sedang sholat Isya. Mereka berani meninggalkan ngantuk mereka, mereka berani meninggalkan capek mereka, mereka berani meninggalkan mainan mereka, mereka berani meninggalkan kumpul-kumpul mereka demi untuk hadir ke masjid untuk salat Isya berjamaah, salat tarawih, salat witir, sebisa mungkin salat subuh berjamaah seperti yang kita lakukan saat ini dengan izin Allah, diizinkan oleh Allah. Fayanziluna kullalatin al-ardh, setiap malam mereka ini salat di bumi, di masjid-masjid, tapi bukan hanya masjid berusaha saja, nanti tak kesampaian lainnya, semua masjid, semua musola, karena malaikatnya banyak. Akhirnya ini intinya, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Fakullu man massahu, setiap orang yang menyentuh malaikat ini ketika sholat, Allahu Akbar, tiba-tiba khusyuk, menyentuh kulitnya dengan malaikat, masuhu, atau malaikat ini yang menyentuh kita karena sakit, ternyata dia usaha untuk sholat, sa'adatan lais robat dada abada, maka orang tersebut akan mendapatkan kebahagiaan, keselamatan yang tidak akan celaka selama-lamanya. Amin Allahumma amin. Ketika hadis ini disampaikan oleh Sayyidina Ali kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Umar mengumpulkan para sahabat yang diimami oleh sahabat Ubay bin Ka'ab yang akhirnya jadi imam. Akhirnya mulai zamannya Sayyidina Umar, masjid-masjid Madinah penuh dengan bacaan-bacaan Quran. Akhirnya hal ini berkelanjutan sampai Sayyidina Utsman, sampai Sayyidina Ali, sehingga Sayyidina Utsman berkata, nawwarallahu qabra Umar kama nawwara masajidina bil Quran. Semoga Allah menerangkan kuburannya Sayyidina Umar sebagaimana Sayyidina Umar menerangkan masjid-masjid kami dengan Quran. Riwayat ini juga sampai kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pun berkata demikian. Oleh karena itu, masjid-masjid yang ramai sekarang kita ikut sunnahnya Rasulullah SAW yang dilakukan oleh sahabat Nabi. Ashabi, kata Nabi, sahabat-sahabat itu kan duduk seperti bintang-bintang. Bi'ayyihi muqtadaitum iqtadaitum, bi'ayyihi muqtadaitum iqtadaitum. Dengan sahabat mana saja yang kalian ikut, bisa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, kalian ikut, maka kalian mendapat petunjuk seperti adzan yang pertama di Jumat Sayyidina Utsman, tarawih yang 20 rakaat di sini berapa rakaat? 20 rakaat sama dengan masjid kami. Misalnya tak mampu, Ustaz, tak mampu, nanti ngambil 8, tak mampu, ngambil 6, tak mampu, ngambil 4, tak mampu lagi, ngambil 2, tak mampu lagi, mampus. Membuat sudah tak mampu. Kan paling, kemudian bikinnya bagaimana? Paling sedikitnya tarawih 2 rakaat. Paling sedikitnya tarawih 2 rakaat. Berarti kita yang 20, ya tidak apa-apa. Kalau ada orang yang sholat 8 rakaat, tidak apa-apa. Orang yang 8 rakaat, ya tidak apa-apa. Melihat orang yang 20 rakaat, yang bahkan kita beruntung ada masjid-masjid yang mengadakan 20 rakaat. Berarti misalnya kita sedang semangat dan sedang ngompet di rumah, ngompet di masyarakat, ngompet utang banyak sholat. Oh, kapan lagi sholat 20 rakaat setiap malam kalau bukan bulan Ramadan? Dan itu 20 rakaat itu dilakukan oleh para imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Tahu di Mekah berapa rakaat di Mekah? 36 Madinah. Kalau di Mekah 20 sama dengan punya kita. Kalau Madinah karena Maliki, kalau tidak keliru
Memang ada kitabnya untuk mengejar keutamaan-keutamaan yang ada di Mekah. Maka dari di antara pendapat Imam Maliki kalau tidak keliru, dia mengambil 36 kalau tidak lebih daripada itu. Karena di Mekah itu ada tawafnya. Saya tidak pernah belum pernah sampai. Maka saya bukan Pak Haji, bukan Kiai Haji saya. Kalau istri masih satu, Ustaz Pak. Kalau istri sudah 2, Kiai. Kalau istri sudah 3, apa? Syekh. Kalau istri sudah 4, apa? Wali. Kalau istri sudah 5, setan. Oh, istri 5 kan haram yang zina ini. Gila berarti sudah Allah gila. Ini diantaranya. Itu yang terpenting. Kemudian kita menjelaskan tentang amalan-amalan di malam Lailatul Qadar. Amalan malam Lailatul Qadar itu simpel. Salat Isya berjamaah itu amalannya udah. Setiap witir kalau misalnya tak sempat setiap malam hadir ke masjid, ambil witir-witirnya. Malam-malam ganjilnya 21 nanti malam, 23, 25, 27, 29, 20, tak ada lagi. Apakah ada dalilnya itu? Ya, ini saya bawakan kitab Kanzun Najah wa Surur. Akhrajal Imam Ahmad bin Hanbal itu yang punya mazhab Hambali. Akhrajal Imam Ahmad rahimahullah taala fi musnadi, dalam musnadnya bi sanadin hasan, dengan sandaran hadis yang baik. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Ubadah bin Samit, dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah taala alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau berkata, Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar itu bil ashril bawaqi, dalam 10 hari malam tersisa, mangqamahunna, barang siapa menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar itu, ibtigha'a hisbatihinna, karena berharap keriduannya Allah Ta'ala, ikhlas dia menghidupkan malamnya. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yaghfir lahu, mengampuninya, ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara, dosa yang telah dia lakukan, bisa jadi dosa besar, bisa jadi dosa kecil, wa ma ta'akhkhara, dan dosa yang dia akan lakukan. Maksudnya dosa yang dia akan lakukan, dosa yang akhir maksudnya, insyaallah setelah kita menghidupkan malam Lailatul Qadar ini, kita diselamatkan oleh Allah dari perbuatan-perbuatan dosa besar. Misalnya kita masuk dalam dosa besar, setelah kita menghidupkan malam Lailatul Qadar, insyaallah diberi pertolongan oleh Allah melakukan suatu amalan yang dapat menghapus dosa-dosa besar tersebut. Kemudian kata Nabi, wa hiya lailatul witrin, bahwa malam Lailatul Qadar itu malam-malam ganjil, 9, 7, atau 5, atau 25, atau 3, atau akhir lailatin, atau akhir malam. Kenapa Allah telah rahasiakan? Agar kita setiap malam itu tetap semangat. Jangan hanya semangat, oh ini malam Lailatul Qadar, belum tentu. Tanda-tandanya apa? Di sini tanda-tandanya apa? Nah ini saya bawa kitab Fadlul Ghafilin. Di sini ada hadisnya. Fatrubuh kata Nabi. Nah ini di sini. Jitu kharaja anil Hasan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kharaja, pernah keluar dari rumahnya. Wa idzan nasu yatarahuna, tiba-tiba ada manusia sedang berbincang-bincang. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, jitu wa ana uridu an akhbirakum, aku datang, aku ingin memberitahukan kepada kalian Lailatul Qadar, dengan malam Lailatul Qadar. Rasulullah kan tahu Pak, diberitahu oleh Allah, Nabi akhir zaman. Ghairu anni khasyitu an tatakallamu, akan tetapi aku khawatir kalian membicarakan tentang Lailatul Qadar ini. Wa asa ayakuna khairan, memang betul bagus. Fatruhu kata Nabi, maka carilah Lailatul Qadar itu fil ashri bi tis'in batin, sama seperti tadi itu. 9, 7, 5, 3, 1. Wa bi akhir lailatin tabqa,
dan akhir malam yang tersisa. Ini wa min ammaratiha, adapun dari tanda-tanda Lailatul Qadar, mana Lailatul Qadar, annahu lailatun barijatun, bahwa Lailatul Qadar itu malam yang terang, samhatun, terang yang terang, la haratun, tak panas, la baridatun, tak dingin. Nah, kalau tak panas tak dingin kemudian kena kewitir, insyaallah tatlu'u, tanda-tanda subuhnya, tatlu'u syamsu fi sabihatiha laisa laha syu'a'un, ketika pagi matahari timbul tak ada cahayanya, saking penuhnya malaikat yang turun ketika itu. Mengqama keimanan wahtisaban, barang siapa menghidupkan malamnya dengan ibadah kepada Allah, iman wahtisaban, yakin dan ikhlas karena Allah, ghafarallahu lahu ma kana qabla dzalika min dhanbi, maka dosa yang dia lakukan sebelum malam-malam itu diampuni oleh Allah Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Amalan yang lain apa? Banyak-banyak baca yang kita baca biasanya setelah tarawih itu. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah, wa a'udzu bika min sakhatika wa sukhtika wa narsama, sakhatika wa narsama. Lagi apa? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa wa anni, kalau sendirian. Kalau ramai wa'fu anna, ya Allah, artinya Allahumma, ya Allah, innaka, sesungguhnya engkau afuwun, maha pemaaf, karimun, maha dermawan, maha pemurah, tuhibbul afwa, engkau suka memaafkan. Allah, wa'fu anni, maafkan aku Allah, ampuni aku Allah, aku banyak dosa Allah, aku Allah. Kemudian apa lagi? Ini yang banyak biasanya. Perbanyak di bulan Ramadan itu, di malam Lailatul Qadar itu, baca la ilaha illallahul karim. Coba semuanya, la ilaha illallahul halimul karim, subhana rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim, la ilaha illallahul halimul karim, subhana rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim. Baca 3 kali. Kata Imam Ghazali, rawat Zuhri an Ibnu Abbas. Imam Zuhri meriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas marfu'an, hadis marfu kepada Rasulullah, qala man qala, barang siapa membaca bacaan tadi itu 3 kali, karena kamar kamis di man adraka Lailatul Qadar. Setiap malam ganjil kita mengira malam ini malam Lailatul Qadar, kemudian baca ini 3 kali, maka seakan-akan, andai kata malam itu bukan Lailatul Qadar, maka seakan-akan dia mendapatkan pahala seperti menghidupkan malam di malam Lailatul Qadar. Ini baca ini Pak, ada di buku, kalau ada dulu buku panduan. Saya itu pernah tulis buku namanya buku panduan puasa Ramadan. Ada di situ buku panduan dari Ustadin puasa Ramadan dan nisfu Sya'ban. Kalau tidak dulu, kalau di sini ada silahkan fotokopi banyak-banyak. Kelas itu tanpa izin tak apa-apa. Kemudian apa lagi? Ayat kursi. Di mana betul Qadar itu ayat kursi. Ini ada hadisnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Man qara'a ayatul kursi," barang siapa baca ayat kursi Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar, kana ahabba ila Allah Ta'ala, maka baca ayat kursi tersebut lebih dicintai oleh Allah Ta'ala min ayyatil Qur'ana fi ghairi minal layali, daripada menghatamkan Quran di malam-malam lainnya Lailatul Qadar. Artinya kalau kita malam-malam ganjil itu perbanyak baca ayat kursi. Andai kata itu bukan malam Lailatul Qadar, maka insyaallah diberi pahala oleh Allah seperti menghidupkan malam Lailatul Qadar. Ustaz, saya tak bisa sholat tarawih. Nah, kalau kita tak mungkin bisa masuk. Berarti apa Ustaz? Banyak baca Allahumma innaka afuwwun karim, boleh. Wa hibbul afwa fa'fu anni, tak apa-apa. Baca sholawat dari Nabi banyak, baca tasbih kepada. Yang penting di situ kita ibadah kepada Allah. Maka insya Allah
berkah bagi kita dunia akhirat, dan jangan sampai di mana malam ganjil itu kita tak doa kepada Allah. Rugi. Pintakan keselamatan kita, pintakan keselamatan orang tua kita, anak keturunan kita, pasangan-pasangan kita. Kalau kita punya santri dan murid-murid kita, keluarga kita, warga kita, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, mintakan bahagia, selamat dalam agama dunia dan akhirat, insya Allah. Mungkin sementara hanya ini yang dapat saya sampaikan. Silahkan kalau ada pertanyaan 1, 2 atau 3, insya Allah saya jawab kalau tahu. Baik, para jamaah sekalian, alhamdulillah kita telah mendengarkan kembali betapa besar keistimewaan bulan suci Ramadan, lebih lagi malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu, menyadari kelemahan kita, kekurangan kita, ketidaksempurnaan dalam amaliyah ibadah kita, mari saya khususnya dan kita semua bersungguh-sungguh memanfaatkan momentum Ramadan ini, dan termasuk 10 yang terakhir ini, mudah-mudahan Allah memberi kekuatan kepada kita untuk bisa lebih lagi dibanding awal-awal Ramadan. Dan mudah-mudahan saya dan kita semua memperoleh keistimewaan daripada Lailatul Qadar. Jadi sesungguhnya Rasulullah juga pernah mengatakan dalam hadis Siti Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taharraw fi lailatul qadri fil asril awakhir di Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 terakhir Ramadan, dan Al-Fitri di malam-malam ganjil. Tadi sudah sebutkan dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, dan lebih difokuskan lagi di 10 terakhir dan di malam-malam ganjil. Sekali lagi, ayo saya bersudah kita semua, ya kalau biasa jam ini begadangnya sambil berpikir, termasuk saya. Alhamdulillah di sini mulai malam 15 itu ada sholat tahajud berjamaah, dan maka sahur bersama. Maka insya Allah yang sholat tahajud berjamaah Masjid Darussalam, atau yang sholat tahajud di rumah berjamaah bersama keluarga, yakin betul insya Allah dapat Lailatul Qadar. Karena di kita ada yang sholat tahajudnya di rumah, tidak ada masalah. Ada yang tahu tahajudnya di masjid, ini tidak ada masalah. Yang penting ayo maksimal kalau bisa. Nah, saya kira demikian. Dan silakan bapak-bapak, ibu, kalau ada yang ditanyakan. Nah, sebelumnya kami sampaikan bahwa pagi ini kita tidak mengedarkan kantong kresek. Memang karena waktunya baik. Tapi kebetulan Ustaz kita atau Ustaz kita ini sedang bangun pesantren, Abdul Rasul sedang bangun pondok putri. Nah, ini kita siapkan amplop. Kalau ternyata bapak-bapak saat bapak-bapak ibu saat ini merasa yang dibawa kurang benar, ya kurang benar, boleh amplopnya dibawa pulang, besok bisa dikembalikan ke kita. Seminggu dan minggu Sesuai niatnya. Tapi kalau merasa yang dibawa sudah cukup, ya kan tidak masalah, langsung diisi, nanti diserahkan ke Ustaz langsung. kumpulkan Atau dikumpulkan dulu di masjid. Sekali lagi soal sedekah, insya Allah jamaah kita sudah sangat paham, ya, tidak ada dipaksakan dan seterusnya, dikembalikan kepada niat kita masing-masing. Pak Mayus,
Jadi ini kami bagikan, diisi sekarang boleh, diisi besok dibawa pulang dulu boleh. Mudah-mudahan diisi, tidak diisi pun yang sesuai dia masing-masing. Saya kira cukup jelas. Mungkin bapak-bapak ada yang ditanyakan? Ada Pak Haji Pak. Silakan Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ustadz, mau tanya mengenai beberapa satu hal saja. Tadi sudah cukup gamblang bagaimana Pak Ustadz menjelaskan mulai dari ciri-ciri kemudian amalan-amalan. Saya mau bertanya kebiasaan kita di saya khususnya. Ini kan 10 hari menjelang akhir Ramadan ini tentu kebiasaan kita kan hilang. Misalnya berhubungan suami istri, melakukan aktivitas malam sebagaimana biasanya. Nah, di malam akhir ini apakah ada penjelasan apa sih yang harus dilakukan supaya lebih mantap mengakhiri Ramadan itu? Misalnya tidurnya dikurangi dari biasanya. Biasanya ini biasa di bulan Ramadan. Kita sholat selesai 20 rakaat tarawih, selesai jam 9, jam 10 siap-siap tidur, bangun jam 2 subuh. Nah ini kan yang rutin untuk menuju tahajud, atau setengah 3 kita bangun, atau jam 3 tahajud dapat, subuh dapat. Nah apakah ada yang lebih spesial lagi ketika 10 hari akhir Ramadan ini supaya betul-betul keyakinan kita bisa tumbuh untuk memastikan bahwa Lailatul Qadar betul-betul Allah berikan kepada kita dan keluarga kita. Kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan. Ya, kalau kita dengar ada itikaf, beberapa apa yang selalu kita dengar di akhir Ramadan itu orang itikaf. Nah, kebiasaan lain nih yang mungkin ada tips atau saran yang Pak Ustadz bisa sampaikan. Saya kira demikian Pak Ustadz. Termasuk ya macam anak-anak remaja, ya macam anak kita ini kan zaman sekarang nih Pak, kegiatan ini habis tarawih betul Pak, tapi terus nongkrong jadi kafe sampai jam 12 malam balik tidur, subuh betul Pak bangun tahu. Nah seperti itu mungkin dapat diberikan masukan dan sarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Memang sunnah iktikaf bagi laki-laki, sunnahnya di masjid iktikafnya. Kalau perempuan silakan iktikaf di rumahnya. Iktikaf di rumahnya kalau perempuan. Dulu saja dia iktikaf. Memang sunnahnya iktikaf perempuan itu di rumahnya. Kemudian sebisa mungkin selain sholat tahajud, usahakan sholat tasbih. Usahakan sholat tasbih walaupun di rumah. Apalagi di masjid tidak apa-apa iktikafnya. Sholli sunat tasbih rakatain lillahi ta'ala. Tentunya sudah diajarkan oleh para tua kita. Niat saya sholat tasbih 2 rakaat sunnah karena Allah Ta'ala. Rakaat pertama setelah Fatihah baca Al-Haqqul Takatsur. Baru Allah 15 kali. Langsung ruku baca seperti yang bacaan biasa, cuma tasbihnya 10 kali. Tidak begitu juga. Rakaat kedua setelah Fatihah baca surah Wal Asri innal insana lafi khusr. Oh tak apa sudah Fatihah saja teman-teman. Sah. Subhanallah 15 kali kemudian seperti biasa. Salam. Kemudian rakaat ketiga baca setelah Fatihah baca Al-Kafirun. Setelah itu tasbih 15 kali kemudian seperti biasa ruku dan seterusnya. Rakaat keempat baca surah Al-Ikhlas setelah Fatihah. Keutamaan apa? Yang sholat tasbih insyaallah dosanya oleh Allah, dosa kecil, dosa besar, sengaja, tak sengaja, dosa yang berlalu, dosa yang akan datang, dosa yang sama, dosa yang terang, insyaallah diampuni oleh Allah. Sebisa mungkin, terakhir sebisa mungkin di akhir-akhir Ramadan tanamkan rasa cinta kepada Rasulullah. Karena hati ini akan khusyuk kalau di hati kita ada cinta kepada Rasulullah. Bagaimana Pak Ustaz amalkan salawat saja kepada Nabi. Semakin kita banyak nyebut namanya Nabi, maka semakin khusyuk hati kita kepada Allah Ta'ala. Karena khusyuk dan tidak khusyuknya hati seorang hamba tergantung cinta dan tak cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gini kan saja, sebut saja Sallallahu Alaihi Wasallam. Pejamkan mata seolah-olah kita dimantau oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita punya hajat ke Allah Ta'ala sambil pejamkan matanya baca salawatnya, dirikan hajat kita kepada Allah.
insya Allah lebih kabul, lebih dahsyat apa aja kita. Mungkin tahun ini kita tidak diberikan oleh Allah, mungkin tahun depan karena tidak ada doa yang ditolak oleh Allah. Kalau di pondok pagi ini pondok bukan bagiannya Ba'dus Mimimah, kita setiap malam tasbih dengan satu. Setelah itu baca zikir la ilaha illallah 300, zikir Allah 1000, kemudian baca sallallahu alaihi Muhammad 3000. Sallallahu alaihi sampai gemetar kulit kita. Sallallahu alaihi. Tak harus duduk, walaupun berdiri sama. Sallallahu sambil megang tongkat yang tua-tua itu, megang tongkat. Tongkat kayu sama. Keliling di rumahnya, seolah-olah pojok-pojok rumah kita itu berselawat kepada Nabi. Sallallahu takut nyantuk. Itu diantaranya perbanyak baca salawat kepada Rasulullah, maka insya Allah semakin cinta hati kita kepada Allah, maka nilai dari qadarnya kita, mana Ramadan-Ramadannya kita akan bertambah istimewa insya Allah. Baik, para jamaah sekalian, mungkin perlu dipertegas tentang i'tikaf di rumah, karena pada umumnya kita memahami namanya i'tikaf itu di masjid, gitu ya. Nah, bagaimana i'tikaf di rumah bagi ibu-ibu? I'tikaf di rumah itu maksudnya jam di rumah, jangan keluar dari rumah. Sampai sholat di rumahnya, niat diam di rumah karena Allah Ta'ala. Sholat saja di rumahnya. Sholat witir kan sudah biasa di masjid, berarti sampai nambah. Sholat tasbih terlalu lama, nambah sholat malam, sholat sunatan, rakaat ini lillahi ta'ala. Karena sholat tahajud itu harus setelah tidur, walaupun 2 menit tidurnya. Kalau belum tidur bukan sholat tahajud namanya, sholat malam. Berarti niat saya sholat sunnah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Setelah Fatihah Al-Kafirun, kedua setelah Fatihah Qul huwallahu ahad. Berapa rakaat? Sebanyak-banyaknya kita sholat. Itu diantaranya. Kalau di masjid silakan i'tikaf. I'tikaf nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid la ta'ala. Saya i'tikaf di masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Tuh, mudah-mudahan bermanfaat ya Allah. Baik, para jemaah sekalian, mungkin tadi tambahan amalan spesial itu adalah sholat tasbih walaupun di rumah dan sholat. Kalau mengatakan Quran, malam hatam Quran itu oh iya, kalau bisa hafalan Quran itu kan sulit semuanya hatam Quran. Begitu juga besar pahalanya hubungan suami istri di mana mana. Mungkin ya. Kan perang itu. Jauhkan dari kasur. Katanya dijauhkan dari kasur. Iya, tahu saja. Malah kalau sama istri kan rasa tak nyambung. Kalau usah lama-lama di kasurnya, selesai udah mandi. Pahalanya gede. Kasur. Baik, mungkin ibu ada yang tanya? Silakan. Ya. Ibu kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 tahun belakangan Pak, saya dulu hantam Al-Quran 4 kali Pak ya. Jadi 5 hari itu 1 kali hantaman 2 tahun belakangan. Terus sekarang ini pun sudah 3 kali menuju 4 kali. Jadi ketika saya hantam Al-Quran itu saya share ke grup pengajian di Duta Berdarah. Maksud saya itu tidak apa-apa Pak, cuma yang saya orang itu tuh pada ikut sama saya gitu. Hantam Al-Quran juga gitu Pak bulan Ramadan. Pertanyaan saya, apa itu termasuk ya? Kalau saya nge-share ke grup bahwa alhamdulillah, saya bilang saya udah hantam Al-Quran 4 kali, 3 kali tahun ini menuju 4 kali. Hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergantung niatnya. Kalau niatnya pengen ditiru, punya 2 pahala. 1 pahala amalannya pribadi, 2 pahalanya karena ditiru orang. Kalau memang kita bukan orang yang tak ditiru orang, disembunyikan lebih baik daripada disebarkan.
Karena nanti Allah Ta'ala sendiri kebaikan itu semakin kita sembunyikan, semakin nanti akan ditampakkan oleh Allah. Apalagi hataman sampean Bu, sebisa mungkin hataman sampean bukan hanya di Ramadan. Kalau misal seminggu bisa hatam kayak Syarifah Bapak, jadi keramat insya Allah. Artinya Allah nanti yang nampakkan. Allah nanti yang nampakkan. Artinya Quran ini kan luar biasa. Syarifah Bapak pernah sampai soal Pak. Syarifah Bapak yang ada di Tanjung, umurnya 107 tahun. Beliau itu setiap 3 hari kalau tidak kedua atau seminggu hatam Quran 1 kali hataman. Beliau keramat hidup. Siapa para sahabat dan ulama-ulama besar yang tak sampai kepada beliau? Paling cuma kita yang tak pernah. Paling baru sekarang dengar nama. Ada di Tanjung Pak. Mbaknya Habib Hafiz itu sampai kalau mau suan benar menerima didoakan. Habib Rizik pernah sampai, Kiai dan Bulan pernah sampai, Habib Hanif setiap habaib dari Jawa, dari Yaman, dari apa. Kalau beliau ke Pontianak pasti banyak suaranya sana. Terkenal beliau di kalangan para habaib, para ulama. Apa amalan beliau? Beliau ahli baca Quran. Umurnya 107 tahun, masih ada sesuai Quran. Insya Allah itu kira-kira mudah-mudahan ditiru oleh yang lain, mudah-mudahan diterima oleh Allah. Itu saja. Baik para jemaah sekalian, waktu sudah ya. Tetap doa di Ramadan itu jangankan malam, siangnya saja diterima oleh Allah. Jadi kemudian Ramadan itu setiap detik perputarannya, pahala dilipat gandakan, doa diterima, amalan dilipat gandakan. Berarti setiap detik, bukan hanya siang. Coba kan siang kebanyakan kita kan puasa saja, yang tampak ibadah siang itu puasa. Malam itu ibadah malam. Sehingga terakhir dulu Allah Ta'ala pernah, kata Nabi, dulu Allah Ta'ala pernah memberi wahyu kepada Nabi Musa, aku berikan umat kekasihku Muhammad itu 2 cahaya agar tak bahaya kepada mereka, 2 kegelapan. Nabi Musa tanya, apa 2 cahaya itu Allah? Kata Allah, cahaya Quran dan cahaya Ramadan. Apa 2 kegelapan itu Allah? Kegelapan kubur dan kegelapan di hari akhirat. Jadi orang puasa di siang dan ibadah malam. Ibadah malam tentunya sholat kan baca Quran, itu kita sholat itu. Bukan hanya megang Quran itu saja. Kita yang sholat itu Quran yang kita baca itu. Fatihah di Quran, Al-Ghafur Takasur Quran, Quran, berarti itu Quran juga. Artinya Quran dan puasa yang kita jalankan itu cahaya nanti di alam kubur dan di hari kiamat. Jadi kemudiannya sampai Pak, siang dan malam. Ya, kami sampaikan kalau kemarin pas malam ke-15 kita sholat tasbih, insya Allah malam Jumat terakhir di bulan di Ramadan ini kita kembali akan sholat tasbih untuk menambah amal yang spesial di asrul awakhir. Kita sudah alhamdulillah sholat tasbih. Jadi malam Jumat besok, insya Allah setelah sholat tarawih kita sholat tasbih, baru witir dan selesai. Ya, saya kira demikian, dan untuk itu memberi keberkahan ilmu dan keberkahan Ramadan. Kami mohon kepada Ustaz yang mengadakan doa, dan sekali lagi mudah-mudahan berbagai amal yang kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya kira demikian. Allah ayat terakhir dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami yang duduk di sini adalah hamba-Mu yang kotor. Ya Allah, ampuni dosa kami. Ya Allah, dosa kedua orang tua kami, guru-guru, kiai-kiai kami. Ya Allah, pasangan-pasangan kami, anak keturunan kami. Ya Allah, keluarga dan warga kami, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, terutama orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kami. Ya Allah, sehatkan dan selamatkan kami dan mereka. Ya Allah, masukkan kami dan mereka
dan mereka ke dalam surga-Mu Allah. Masukkan kami dan mereka ke dalam surga-Mu dengan rahmat-Mu. Selamatkan kami dan mereka dari siksa dan api neraka-Mu Allah. Selamatkan kami dari murka dan api neraka-Mu Allah. Selamatkan kami dan mereka dari murka dan api neraka-Mu Allah. Apabila di antara kami ya Allah ada yang lemah, maka kuatkanlah ya Allah. Yang hina ya Allah, angkatlah derajatnya ya Allah. Yang punya hutang ya Allah, bermodal untuk membayarnya ya Allah. Yang punya usaha, lancarkanlah usahanya ya Allah. Yang punya anak ya Allah, mudah-mudahan Kau jadikan anak yang saleh-saleh. Yang belum punya jodoh, mudah-mudahan Kau beri pasangan yang saleh-saleh ya Allah. Yang sakit, mudah-mudahan Kau angkat penyakitnya ya Allah. Yang malas, mudah-mudahan Kau giatkan ibadah kepada-Mu Allah. Yang tak punya usaha, mudah-mudahan Kau lancarkan usahanya ya Allah. Dan berkat Nabi Muhammad SAW ya Allah. Mudah-mudahan kami semua dan mereka ya Allah menjadi hamba-hamba kebanggaan-Mu ya Allah. Umat kebanggaan Nabi Muhammad SAW, anak kebanggaan kedua orang tuanya ya Allah. Santri dan murid kebanggaan kiai dan guru-gurunya ya Allah. Umat kebanggaan umat yang lain ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apabila di antara kami ya Allah ada yang umurnya ya Allah setelah Ramadan ini ya Allah matikan dalam keadaan husnul khotimah, apabila umur kami sampai ke Ramadan yang akan datang ya Allah, sehatkan bisakan ibadah kepada-Mu Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallallahu alaihi minna wa minkum taqabbal ya karim.